itu tok 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 culun. Makacil, jelak laki jelak bini, anak keponakan ulun, mamarina ulun, anak ulun semua, cucu-cucu ulun, dan sanak ulun, papadaan ulun barataan. Ulun terusakan aja bekesah di episode-episode yang tahanyar lah. Mungkin pian udah banyak mengikuti episode-episode terdahulu. Kalau ada yang tahu ulang-ulang dimaklumi aja julun. Karena ilmunya pas-pasan. Kisahnya juga pas-pasan. Nah, apa yang ulun ingat dari perjalanan kehidupan lagi halus ya sampai sekarang ya sudah tua, banyak hal yang memang pian juga banyak kisah yang mestinya juga pian bisa kisahkan. Cuman ulun punya kesempatan mengisahkan ini di Sangkir Kopi 1000 Inspirasi ini. Nah, ulun ndak betakun jolon pian, bahkan ini juga ulun alami juga di dalam kehidupan. Apalagi yang di usia kayak ulun ini kan, satu-satu sudah kawan itu berdahulu. Ya tahun ini aja pian ada beberapa yang mendahului lah, yang sudah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Kawan yang akrab, sahabat yang baik pian. Jadi banyak hal yang sudah beberapa orang yang sudah mendahului kita seusia kita, atau bahkan pian ada yang lebih anum dari ulun, yang angkatannya di bawah dari ulun, itu juga sudah ada yang sudah meninggal dunia. Dan inilah yang kemudian ingat ulun kepada satu kisah, ya, satu cerita orang-orang bijak. Itu pernah pian berucap seperti ini, ujar Sidin, aku merasa hidupku ini sudah tidak ada artinya lagi. Aku merasa hidupku ini adalah hampa. Aku merasa sangat sedih. Lalu ditakuni, kenapa pian jadi kayak itu? Karena aku, Jasidin, ditinggalkan oleh kawan dan sahabatku yang paling kusayangi, yang paling kucintai, yang selama ini inyalah yang menjadi kawan akrabku. Sehingga pada saat inya meninggal dunia, meninggalkan aku, terasa kiamat sudah hidupku nih. Karena ada lagi kawan yang seakrab dia. Nah, dari kisah ini pian, lalu kemudian ulun coba mengembangkannya. Banyak di antara kita berataan, ya pian, ulun kan, banyak bisi ya, keluarga, bisi orang tua, bisi sahabat, bisi istri, bisi suami yang bibinian. Yang itu kalau ditinggalkan orang yang kita sayangi dan orang kita cintai, itu memang terasa sangat berat, terasa sangat sedih. Kalau istilah yang jarulun itu kan kalau pian merasa baru merasakan, kayak ulun merasakan ditinggal oleh orang tua umpamanya. Kalau pian mengenang itu, pian pasti sudah tertangis kita, ya, menangis kita, sedih kita. Karena bagaimanapun orang tua yang melahirkan kita. Mungkin pian kehilangan dang sanak sudah berdahulu. Mungkin pian kehilangan istri atau didahului oleh suami yang pian sayangi, yang selama ini berdua lawan pian. Kita bisa membayangkan kesedihan yang kita alami itu. Sehingga seperti orang ahli hikmah ini pun juga karena manusia biasa, itu merasa sedih. Ya. Bahkan kita juga mendengar para cerita-cerita ulama kita, cerita Rasul kita saat ditinggalkan pasangannya, ditinggalkan orang tuanya, itu juga sedih dan itu manusiawi di dalam kehidupan. Nah, cuman yang menjadi membesarkan hati kita di tengah-tengah kesedihan itu, lalu kemudian orang bijak ini tiba-tiba menerima semacam bisikan dalam diri Sidin. Bisikan itulah yang menjadi momentum untuk Sidin bisa bangkit lagi. Dan bisa kemudian mengambil jalan kepada jalan yang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Apa bisikan itu? Ujar bisikan itu, kalau kita bersahabat, berkawan, bersanding, dan menentukan hidup kita dengan sesuatu yang fana, dengan sesuatu yang tidak abadi, dengan makhluk dan apapun yang ada di dunia ini, maka dia akan meninggalkan kita. Karena dunia ini fana.
Dan apa yang ada di isinya ini juga panah. Pian punya keluarga, suatu saat dia meninggalkan Pian. Pian punya harta, suatu saat harta juga akan meninggalkan Pian. Pian suatu saat punya anak, anak itu juga akan meninggalkan Pian. Kayak ulun nih hidup berduaan, dia lagi anak sudah masing-masing. Mungkin Pian-pian kayak itu juga. Apalagi yang julun tadi, pasangan sudah kedada lagi. Ini yang terkadang karena kita sandarkan kepada sesuatu yang panah, maka dia lambat laun akan meninggalkan kita, atau bahkan menurut orang-orang bijak, kalau dia tidak meninggalkan, kitalah yang berdahulu akan meninggalkan. Karena kita juga adalah panah, tidak ada yang abadi dalam kehidupan itu. Apa yang anak ulun kisahkan lawan Pian? Kehidupan kita bertutur, kalau kita menyandarkan sesuatu, bersahabat dengan sesuatu, bergandengan dengan sesuatu yang panah itu kemudian menimbulkan kesedihan kita, maka untuk tidak bersedih dan untuk terus bisa senang, maka bersahabat dan sandarkanlah kepada yang Maha Kuasa yang kekal di dalam kehidupan. Nah, inilah yang jar Abah Guru Pian. Berarti kita harus melekatkan diri kita, berkawan diri kita, bersandar diri kita, menggantungkan diri kita, bersahabat diri kita hanya dengan yang kekal. Siapakah yang maha kekal itu? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, jar sidin, ya kalau kada anak sedih, maka ikam dekatkanlah diri ikam, bersahabatlah diri ikam, berkawanlah diri ikam dalam tanda petik ya, dengan yang maha kuasa. Ulun jadi merenung. Ya, sebagai manusia kita kadang-kadang sedih ditinggalkan sahabat. Tapi ini bisa membuka jalan kepada kita. Pada saat kita sedih ditinggalkan yang panah, kenapa kita tidak berpaling kepada yang menciptakan kita, yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita fasilitas di dalam hidup ini. Dia adalah yang maha kuasa, yang tidak akan meninggalkan kita. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa beliau yang maha kuasa itulah yang selama ini selalu saja ada dengan kita, yang setia sampai kapanpun, bahkan sampai di akhirat nanti. Ini kisah ulun, ya kita doakan sahabat kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal kebajikannya dan ditempatkan di surganya. Sebagai manusia biasa, kita sedih, tapi semuanya panah, maka lekatkanlah diri kita kepada yang kekal. Insya Allah kita akan selalu bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi, 1000 inspirasi.